Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengedit teks adboard ya, atau papan iklan pada PES 2017. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya pada preview video ini, itu merupakan salah satu contoh ya adboard yang telah saya buat dan telah saya pasang pada PES 2017 nya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, silakan teman-teman siapkan dulu ya sampel adboard CPK-nya. Di sini saya menggunakan adboard CPK by Majuh ya. Jika teman-teman ingin, silakan cari saja sendiri. Di sini saya hanya akan memberikan cara mengedit adboard-nya. Langkah pertama, kita ekstrak dulu ya adboard CPK-nya. Dan ini software yang biasa saya gunakan dalam hampir semua video saya, selalu ada ini, File Explorer dan CPK Builder. Ini udah diekstrak ya, dan kita lihat isinya. Yang kita edit itu hanya bagian yang ada di folder ini, Common, kemudian BG ya, Model, BG lagi, kemudian build. Nah, di sini banyak sekali pilihan adboardnya. Yang pertama ada ACL, kemudian AFC Cup, Africa Cup, Build Body, Config, Copa America, dan lain-lain. Jika teman-teman mempunyai banyak waktu, teman-teman bisa mengedit semua adboard ini. Oke, namun saya hanya akan mencontohkan beberapa saja ya, tapi caranya sama seperti itu. Tujuannya supaya lebih cepat saja ya. Oke, di sini saya akan mengedit yang adboard yang ada di UCL ya. Kita buka saja foldernya. Kemudian di tekstur ya. Dan ini semua yang sudah saya buat. Namun bisa diperhatikan ya oleh teman-teman. Di sini ada beberapa kode ya yang harus teman-teman pahami. Nah, misalnya kalau yang ini ada 5, ini kodenya ya, bisa teman-teman lihat ya. Ininya sama 2 2 2 2 2. Ada 5 adboard. Kemudian untuk yang ini yang kodenya 4 di sini di atas ya, bisa dilihat 4 4 sampai yang ini ada sekitar 13 sampai sini. Kemudian untuk yang kodenya yang 5 ini sampai ini 5 ya, masih 5 8. Kemudian yang ini yang kodenya 6, ini bisa dilihat ya, cuman 3. Kemudian yang 7 itu ada 10. 7 sini sampai yang ini. Kemudian yang kodenya 8 sampai sini ada 8 ya. Kemudian yang kodenya 9 3, kemudian kode 12 ada 3 buah. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami itu dulu. Oke, yang selanjutnya teman-teman juga pahami tipe filenya. Nah, di sini tipe filenya DDS. Oke, dan ukuran dimensinya 5/12. Oke, paham ya? Jadi harus pahami dulu kodenya sampai sini, kode-kodenya, kode ini, kemudian pahami tipe filenya. Di sini DDS dan juga dimensinya. Itu untuk patokan dasar kita membuat adboardnya. Jika sudah seperti itu, yang pertama untuk sampelnya ya, bisa kita buat menggunakan Photoshop. Langsung saja kita buka Photoshopnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik file, kemudian new. Lalu di sini tentukan. Nah, oke, di sana karena dimensinya 5/12 ya untuk panjangnya. Jadi saya kalikan saja menjadi 2 ya, untuk karena teksnya nyambung ya antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bikinnya menjadi dimensinya kita kalikan saja jadi 2. Menjadi 1024 seperti ini. Nah, ini tuh terdiri dari 2 adboard ya, yang kiri dan kanan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk tulisan ini dan ini itu terdiri dari 2, dan jika satu saja dimensinya yaitu 5/12. Karena jika digabungkan menjadi 2, maka otomatis akan menjadi 1024 ya, karena ini panjangnya 5/12 dan ini 5/12. Jadi keduanya jika digabungkan menjadi 1024. Sedangkan untuk tingginya kita tetap menggunakan dimensi yang 64. Bisa kita lihat ya di image-nya. Oke.
Nah, untuk membuatnya silakan, itu tergantung kreasi dari teman-teman sendiri ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Kita buat dengan sebuah lingkaran dulu ya. Nah, logonya seperti ini. Kemudian kasih nama. Kemudian backgroundnya kita kasih hitam. Dan untuk tulisannya kita kasih warna putih. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita gabungkan yang teks ini dengan yang logo ini. Nah, setelah itu supaya posisinya berada di tengah-tengah, kita tekan Ctrl A pada keyboard, lalu arahkan posisinya ke Move Tool, klik di sini, lalu pilih yang ini, kemudian yang ini, kemudian Ctrl D. Nah, setelah itu, karena tadi posisinya harus 512 ya, sedangkan ini dimensinya 1024 dan yang kita butuhkan itu yaitu 512, maka kita menggunakan crop ya. Nah, di sini kita buat rasio 512 untuk lebarnya, dan untuk tingginya kita tetap 64. Oke, setelah itu posisikan cropnya di sini, kemudian kita tarik, drag and drop, kemudian kita enter. Nah, udah jadi seperti ini, baru kita buat PNG. Kita pilih export, kita save PNG, kita taruh di desktop, buat folder baru saja. Nah, nama PNG kita simpan, ini satu, kemudian kita Ctrl Alt Z untuk mengembalikan, baru kita crop yang sebelah kanannya. Nah, kita enter lagi, kita save lagi atau ekspor ya, posisikan PNG, kemudian save, kita ganti dengan 2. Dan selanjutnya, karena ini sama ya, yang atas sama, kecuali teman-teman ingin membedakannya. Di sini misalnya saya ingin menggantinya dengan teks PS5, silahkan teman-teman download dulu ya teks PS5 nya. Jika sudah ada, tinggal masukkan saja ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik saja ke sini, kemudian letakkan di sini. Nah, jika sudah seperti itu, kita tinggal resize saja atau mengatur ukurannya. Karena backgroundnya hitam, ininya kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, maka seperti ini. Setelah itu kita atur posisinya supaya berada di tengah-tengah. Posisikan di Move Tool, kemudian Ctrl A, baru pilih yang ini ya untuk memposisikan. Nah, jika sudah seperti itu, caranya seperti tadi, kita menggunakan crop tool untuk memotongnya, untuk menghasilkan dimensi supaya menjadi 512 kali 64. Di sini kita tekan ke tengah, kemudian enter, ekspor, kemudian gabungkan dengan yang tadi ya, ininya jangan lupa PNG, gabungkan dengan yang ini. Nah, bisa dilihat ya, ini 2, 3, dan ini kita kasih 3. Ini sama, kita ambil di sini, kemudian 4. Nah, yang selanjutnya yang terakhir hanya warna backgroundnya saja, jadi kita tinggal menghilangkan yang ini saja, tulisan PS5 nya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah seperti itu, kita close saja ya, dan untuk hasilnya bisa kita lihat ya, ini hasil dari yang telah kita buat tadi, dan dimensinya sudah 512, namun ini filenya PNG, sedangkan yang ini filenya DDS ya, 512 namun dimensinya sama. Nah, rencananya saya akan mengganti yang ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Namun jika teman-teman ingin mengganti semuanya, maka harus teman-teman juga buat yang tulisan untuk yang bawahnya, dan jangan lupa untuk menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan kodenya. Karena di sini saya menggantinya yang kode 2 ini dan jumlahnya hanya ada 5, jadi saya membuatnya 5 saja. Ini sebagai contoh saja. Namun teman-teman jika mempunyai banyak waktu ya, silakan teman-teman bisa mengeditnya sendiri sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke, langsung saja untuk proses pemasangannya. Pertama yang ini kita Ctrl A ya, kemudian di copy ataupun di cut, kita pindahkan ke folder tekstur yang ini ya. Nah, sudah ada ya, sudah berpindah ke sini. Ini yang file PNG-nya.
Nah, selanjutnya kita akan mereplace seperti cara membuat jersey ya, sama saja. Jadi kita akan mengganti yang ini dengan yang ini. Itu dengan menggunakan file explorer. Kita buka file explorernya. Kita open, kemudian kita cari. Nah, di sini saya ada di desktop ya, my adboard yang diedit tadi. Common. Nah, kemudian cari yang UCL karena saya akan mengganti yang UCL ini. Nah, masuk ke tekstur, ininya jangan lupa rubah ke DDS. Nah, jika sudah seperti ini, kita perbesar dulu ya supaya terlihat jelas. Nah, saya rencananya ingin mengganti yang 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi saya hanya akan mencontohkan mengganti ini saja. Jika sudah masuk seperti ini, kemudian kita import, dan kita masukkan yang baru kita buat tadi. Setelah itu apply, kemudian save. Selanjutnya open lagi, masukkan yang kedua. Udah berubah ya, masukkan yang kedua, kemudian import lagi, masukkan lagi yang nomor 2, dan seterusnya. Oke, jika sudah selesai kita keluarkan terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat ya, ini udah dirubah ya menjadi seperti ini. Nah, ini file PNG nya yang tadi kita buat ya, dan udah digantikan ke sini. Yang ini bisa kita hapus saja supaya tidak mengganggu ya. Selanjutnya kita tinggal langsung saja rubah menjadi CPK lagi. Nah, untuk yang ini yang lama ya kita hapus dulu. Nah, sekarang yang ini kita buat CPK. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masukkan saja ke patch 2017 nya. Kita masuk ke folder download, tekan di sini. Nah, ini udah ada ya. Selanjutnya tinggal di generate file saja. Oke, bisa kita lihat ya, ininya no DLC. Nah, dan untuk urutannya saya meletakkan my adboard itu sedikit di bawah ya, jadi hampir di bawah. Sebenarnya sih terserah teman-temannya mau di mana-mana juga, tidak jadi masalah. Nah, saya biasanya seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal di generate file saja. Lalu kita lihat di patch-nya. Oke, kita langsung saja ya ke pertandingan. Kita lihat apakah adboard-nya berhasil dipasang atau tidak. Tadi saya merubah adboard yang Liga Champion. Sini saya memilih tim yang saya edit sebelumnya ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya, headboardnya sudah berubah sesuai dengan yang tadi saya buat. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Of course, Antoine Griezmann. He's got a bit of everything, Peter. Speed, great technical ability, and the priceless gift of being able to make all the right decisions at the right times. Personally, I really like the way he can always take a little touch to give himself that half a yard of space he needs to get a shot away, and he doesn't miss too many either, does he? I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. D'Alessandro. It's on the end of it. There it is! And what a great way to start the game, to spark the game. I mean, the captain has basically triggered a contest that should be even livelier than we anticipated. Get your seatbelts on. This could be rather exciting. Well, you've got to say the odds on him missing from... Mungkin itu saja ya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.